Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Sehat. Jadi pada pertemuan kali ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan absensi dulu ya. Siapa ada masuk dan siapa masuk. Jadi yang pertama Andri Tani. Izin. Kedua, Nisa Akila Dayana. Ya. Kemudian Bayu Aditya. Selanjutnya Bayi Novita. Selanjutnya Dinawati. Selanjutnya Ella Laili. Selanjutnya Heri Asirobi. Selanjutnya Julia. Izin. Kemudian Maulida. Nasrul. Paris Maulana. Rizna Aulia. Rosi. Mana Rosi? Romi. Dia kenapa? Sakit. Rabiatul Adawiyah. Izin. Riki Wahyudi. Riki Saputra. Sofian Saputra. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, terlebih dahulu pertama di sini, jadi karena kita jam kedua mulainya, jadi rasa-rasa agak ngantuk dan jam segala macam. Jadi di sini tolong kalian semuanya untuk memperhatikan informasinya ya. Baiklah, jadi untuk pertemuan kita yang sekarang ini di sini baru akan bahas terkait masalah klasifikasi makhluk hidup. Jadi bila mana di sini klasifikasi makhluk hidup, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan untuk mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Bila mana di sini kita sudah tahu seperti apa sih dan apa sih makhluk hidup itu sendiri. Jadi di sini bisa kalian lihat dari halaman sekitar atau lingkungan sekitar bahwasanya semua yang bergerak itu termasuk makhluk hidup dan yang diam itu adalah benda mati. Jadi dari sana saja kalian sudah bisa mendeskripsikan seperti apa sih makhluk hidup dan benda mati. Oleh karena itu di sini perlu kita klasifikasi seperti apa sih makhluk hidup itu sendiri. Kemudian di sini adapun tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup sendiri, pertama mengelompokkan makhluk hidup dan persamaan serta ciri-ciri yang ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup itu untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Itu termasuk daripada tujuan. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan keakraban antara makhluk hidup. Jadi di sini kita perlu mengetahui keakraban atau spesies seperti apa sih makhluk hidup itu sendiri. Kemudian yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Seandainya misalkan kita di dunia ini kita tidak tahu nama makhluk hidup itu sendiri, misalkan seandainya dulu tumbuh-tumbuhan nanas misalkan, seandainya dulu tidak tanpa nama, apa namanya? Nah seperti itu ciri-cirinya ya. Kemudian untuk yang hewan, seandainya dulu kucing itu tidak mempunyai nama, kalian mau panggil apa? Ya, itulah sebabnya diturunkan namanya klasifikasi makhluk hidup supaya kita bisa membedakan, membandingkan seperti apa sih yang namanya makhluk hidup dengan benda mati.
Nah, jadi di sini dari tujuan tersebut sudah jelas. Jadi seandainya kalian juga pun tanpa nama dipanggilnya seperti apa. Nah, jadi dari sana kalian bisa berhayal seperti apa sih seandainya saya tidak punya nama. Nah, begitu pula dengan makhluk hidup, misalkan binatang segala macamnya. Contoh kecil dulu, seandainya harimau. Oh, tuh apa namanya, hewan apa sih itu yang suka makan daging? Kalian tidak tahu namanya. Ternyata namanya harimau setelah diklasifikasi. Nah, kemudian di sini pertama pengklasifikasian makhluk hidup itu ada dua. Pertama, seperti saya bilang tadi, di sini kelompok hewan. Bila mana di sini kelompok hewan, hewan yang terdapat di muka bumi ini sangat beragam, ya, sangat beragam baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Nah, jadi di sini barang tentu bahwasanya di sini yang namanya makhluk itu beda-beda jenis dan spesies atau ukuran masing-masing. Contoh kecil, di sini kenapa dia bilang bentuk dan ukuran? Nah, jadi yang namanya hewan apa namanya kucing sama anjing beda ukuran, ya. Jadi namanya aja beda, sehingga ukurannya juga beda. Secara umum di sini dapat diklasifikasi menjadi dua, antara hewan vertebrata atau hewan yang berulang belakang. Kemudian ada juga hewan invertebrata, tidak berulang belakang. Nah, jadi di sini di antara dua itu jadi hewan vertebrata. Di sini kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Dengan tulang belakang ada di mana tulang belakang? Jadi hewan yang punya tuh tulang belakang. Mereka umumnya memiliki tubuh simetris dan berbagai alat tubuhnya. 5 kelompok hewan vertebrata di sini. Pertama, perhatikan ya. Pertama, Pisces, amfibi. Kemudian reptil, apes, mamalia. Nah, jadi di sini yang punya tulang belakang bukan berarti yang tidak punya tulang belakang. Ini sudah dijelaskan tadi. Pertama, Pisces, amfibi, yang hidup di air, ya. Nah, jadi seperti krokodil, ya. Kemudian selanjutnya hewan bertulang belakang. Nah, jadi di sini pertama hewan bertulang belakang atau vertebrata dikelompokkan menjadi berapa kelompok? Nah, jadi di sini hewan berongga, cacing pipih, cacing giling, cacing yang berbubuk itu termasuk hewan tidak bertulang belakang. Cacing ada tak tulangnya? Nah, kemudian apa namanya? Hewan lunak kayak apa namanya itu? Kayak kalian temukan di lentita. Ada nggak tulangnya? Nah, jadi itulah perbedaan apa namanya hewan yang bertulang belakang sama yang tidak bertulang belakang. Nah, jadinya sekarang misalkan contoh ular tulang belakang nggak? Ular punya tulang nggak? Cacing punya nggak? Jadi perbedaannya cacing tidak ada belakang, kemudian ular ada. Nah, jadi dari sana kalian bisa lihat hal-hal kecil apa namanya hewan-hewan di sekitar yang pernah kalian lihat, bahkan keseharian ini. Jadi cacing ini sering kalian temukan di apa namanya tanah-tanah lembab, kelihatan cacing tidak mempunyai tulang. Kemudian ular juga. Jadi ular juga kalian sering temui bahwasanya dia bisa bergerak tapi dia mempunyai tulang belakang. Di sini ada LKPD-nya. Tolong dibuka, kemudian dipahami. Kemudian ada di sana keterangannya. Seperti apa sih yang namanya makhluk hidup dan benda mati. Nah, jadi di sini sudah kelihatan. Jadi di sini tolong diamati ya. Pertama, perhatikan dan amati gambar 5 ini. Di sini ada gambar tas, bola, robot, kapal, tumbuhan, binatang, hewan, kemudian manusia. Nah, jadi di sini ada sudah perintahnya di LKPD-nya.
silahkan dibuka, kemudian setelah itu nanti didiskusikan. Nah, jadi di sini di lembar yang kedua, di sini tolong dipahami data dan pengamatannya. Jadi amati gambar yang ada di sini, kemudian tuangkan di sini. Nah, di sini sudah ada nama dan bedanya, misalkan di sini. Apakah dia bernafas, bergerak, dan segala macam, tolong diisi, ya. Jadi di sini nanti kalian akan diskusikan, kemudian akan kalian presentasikan. Kemudian di lembar ketiga, di sini ada pertanyaan diskusi nanti yang akan kalian diskusikan sama-sama dan akan menunjukkan masalahnya. Nah, baiklah, silakan untuk anak-anakku untuk mengamati dan mengerjakan LKPD-nya. Silakan diamati. Nah, kayak cerita tadi, ulang ya, tinggal sekali. Nah, jadi di sini lakukan pengamatan dan tanya jawab ciri-ciri benda dan gambar di atas dan beri tanda tanda rumput jika dia centang, ya. Ini sudah ada keterangannya. Kemudian untuk data pengamatannya silakan di sini ada berapa, isi namanya di sini, kemudian centang yang benda yang A gimana, yang B gimana. Jadi di sini sudah ada keduanya, ya. Nah, silakan didiskusikan kita. Itu tolong diamati gambar dengan sesama, ya. Kemudian diisi. Ya, diisi di sini. Amati yang gambar yang ini, kemudian di sini. Kemudian nanti benda ini yang mana, ya? Ini. Ya. Kemudian kan ini banyak. Misalkan yang ini, lalu di sini, ya. Kemudian yang ini gimana sih? Nah, jadi silahkan, Pak. Ya. Apa? Dia ke sana, ya. Ya. Ya, sudah asli lebih, ya. 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 Pelan-pelan, ya. Jangan asal-asal ngisi tapi tidak pasti. Jadi tolong perhatikan dengan, ya. Kalau dia dapat, kalau kasih dia dulu, silang cetak. Kalau dia dapat, ya. Apa? Ayo. Berapa dia? Berapa? Ya. Hah?
Di sana ada pekat, ada terangsang. Coba misalkan sekarang tas itu dicuri, sakit nggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan dia kalau apa namanya pekat ada terangsang berarti dia benda atau namanya mandi. Kalau tidak pekat ada terangsang berarti benda mati.
benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Dari gambar di sana apa? Manusia, tumbuhan, burung. Yang keluar dari konteks yang di sana itu. Kemudian yang selanjutnya, benda apa saja yang tidak memiliki ciri kehidupan? Pesawat, tas, bola, robot. Apa? Pesawat, tas, bola, dan robot. Ya. Kemudian selanjutnya, di sini jelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Sekarang coba Heri, perbedaan robot dengan manusia. Manusia bisa berdiri. Ya. Robot bergerak, bernapas atau tidak? Perbedaan robot sama manusia. Robot yang kenapa? Robot kenapa tidak berenang? Tidak bernapas, sementara manusia bernapas. Yang mulia, benda yang hidup. Misalkan sekarang kita cubit teman sedekatmu untuk sejawatmu. Kalau dia sakit berarti dia merasakan ya rasa sakit. Nah, kalau dari tumbuhan, jadi kalau dari tumbuhan itu kalian kenal nggak daun putri malu? Nah, jadi kalau daun putri malu itu ketika disentuh akan layu. Nah, jadi di sana dilihat bahwa tumbuhan itu juga akan terhadap rasa. Jadi kesimpulannya di sini antara makhluk hidup dan benda tak hidup itu saya beda saya. Nah, jadi di sini seperti dijelaskan tadi, bernapas, bergerak, bernutrisi, berubah sisa, makanan rasa, beradaptasi. Nah, tentunya kalau robot tidak mungkin akan beradaptasi ya. Nah, kemudian yang di sini yang terakhir di sana jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba dari ujung sana. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir itu simpulannya. Bernapas, bergerak, Ya, jadi beradaptasi, berkembang biak, mengeluarkan zat, dan makan. Nah, jadi dari sini saja bisa kita berhayal. Oh, yang namanya makhluk hidup itu seperti ini. Nah, kalau yang namanya makhluk itu seperti ini. Nah, jadi memang robot itu bergerak tapi dalam bentuk tenaga, ya. Jadi tanpa ada itu dia bisa bergerak. Dan dia juga tidak makan, tidak minum, ya. Ya, jadi di sini setelah kalian diskusikan, kira-kira ada nggak pemahamannya sekarang seperti apa sih makhluk hidup dan benda tak hidup? Sekarang saya mau kasih contoh. Meja itu benda hidup atau benda mati? Ketika disentuh tidak akan ya? Tidak akan. Nah, jadi di sini perlu kalian pahami ya. Memang kalau misalkan bangku atau meja ini terbuat dari kayu. Dulu sebelum jadi meja dan bangku, dia itu apa? Termasuk apa? Ya, makhluk hidup. Nah, jadi di sini perlu kalian buka kali untuk mengidentifikasi seperti apa sih makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi tidak usah kita jauh-jauh melihat lingkungan di sekitar kita seperti apa makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi kayak kamu jelaskan tadi yang dari pertama, jadi tidak perlu kita jauh-jauh melihat makhluk hidup di sekitar. Yang penting saat ini dulu, misalkan tidak ada klasifikasi makhluk hidup, tentunya kita sampai saat ini akan sangat bingung apa sih namanya tumbuhan atau makhluk hidup atau hewan itu sendiri. Tentunya di sini kita berinteraksi setiap hari dengan lingkungan. Jadi yang pertama di sini kita lihat tumbuhan, kemudian ada hewan. Nah, saat ini mereka tidak mempunyai nama atau tidak mempunyai ciri khas, kita tidak tahu apa sih namanya. Misalkan bisa
diklasifikasikan, kita diketahui ini dengan apa namanya. Ya, kemudian ada hewan juga yang sering kita temui di sini, ayam, sapi, kambing. Seandainya mereka tidak mempunyai nama